Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah Panglima paling sadis dalam membantai PKI di Sumatera. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan kita dalam sejarah PKI. Selamat menonton. Mokoginta 11-12 dengan orang-orang masyumi di Sumatera yang benci luar biasa kepada komunis, yang kala itu diwakili Partai Komunis Indonesia (PKI). Mokoginta bukan orang Sumatera. Dia keturunan keluarga raja kecil di Kabupaten Bolaang Mamondo, Sulawesi Utara. Sejak kecil Mokoginta sudah tinggal di Jawa karena ikut ayahnya, Abraham Patra Mokoginta, yang berdinas di pulau itu sejak 1926. Sekitar 6 tahun setelahnya, seperti dicatat dalam Bapak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi RS Sukanto, 2000, kakak perempuan Yunus Mokoginta, Bu Hadijah Lena Mokoginta alias Magdalena Mokoginta, dinikahi seorang perwira polisi muda bernama Raden Said Sukanto pada tanggal 21 April tahun 1932. Helm 12. Belakangan Sukanto jadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia pertama. Sedari muda, Ahmad Yunus Mokoginta dekat dengan dunia polisi. Dia pun sempat sebentar jadi polisi umum setelah lulus AMSB Semarang, taraf pendidikan yang cukup tinggi di zaman itu. Harsha Bahtiar dalam Siapa Dia Perwira Tinggi TNI AD, 1989, 212-213 mencatat Mokoginta pernah ikut Politi School Sekolah Polisi di Jakarta. Sementara Rosihan Anwar dalam Subadio Sastro Satomo, Pengemban Misi Politik, 1995-44 menyebut Mokoginta sebagai polisi yang kasar. Waktu ada lowongan jadi calon perwira KNIL, Mokoginta ikut. Menurut Alex Kawilarang dalam autobiografinya, A.E. Kawilarang, untuk Sang Merah Putih, 1988, yang disusun Ramadan, Mokoginta belajar di Akademi Militer Kerajaan di Bandung pada 1941 sebagai calon perwira infanteri. Dia tak pernah benar-benar jadi letnan KNIL karena Jepang keburu menguasai Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dia termasuk mantan KNIL yang bergabung dengan Republik. Sebagai mantan calon perwira KNIL, dia dapat pangkat kapten. Harsha Bahtiar menyebut dia pernah jadi Sekretaris Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, 1945, Kepala Staf Brigade Kian Santang di Purwakarta, tahun 1946 sampai tahun 1947, dan pada 1948, waktu Nasution menjabat Panglima Markas Besar Komando Jawa, Mokoginta jadi Kepala Polisi Militer di Komando Jawa. Jabatan Kepala Polisi Militer sebelumnya pernah dijabat Gatot Subroto. David Jenkins dalam Soeharto dan Barisan Jenderal Orba, 2009-123, menyebut, Mokoginta dikenal sebagai polisi militer yang keras, bahkan brutal. Nama Mokoginta tercatat di buku sejarah untuk anak sekolah, sebagai Letnan Kolonel CPM yang ditahan anak buah Andi Aziz dalam pemberontakan Serdadu KNIL di Makassar pada tanggal 5 April tahun 1950. Dia pernah ditunjuk sebentar sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 7 Wirabuana. Mokoginta adalah Komandan Seskoat pertama. Setelah lama di Kementerian Pertahanan, dia akhirnya diangkat menjadi Panglima Koandai di Sumatera sejak 1964. Dia lama mengisi posisi itu. Ketika meletus G30S, Mokoginta berada di Medan. Di sana dia biasa berkoordinasi dengan para jenderal lain seperti Brigadir Jenderal Ishak Juarsa Panglima Kodam I Iskandar Muda, yang berwenang atas Aceh, Brigadir Jenderal Darjatmo Panglima Kodam II, Bukit Barisan, yang bertanggung jawab atas Pulau Sumatera bagian tengah dan digantikan Brigadir Jenderal Sobirin setelah Oktober tahun 1965, dan Brigadir Jenderal Makmun Murad Panglima Kodam Sriwijaya, yang bertanggung jawab atas Sumatera bagian selatan. Di Sumatera Utara kala itu banyak sekali kaum buruh. Pada 1960-an mereka rentan didekati PKI. Tak heran bahwa pembasmian komunis di daerah itu terbilang keras. G30S terjadi di tengah-tengah giatnya kampanye konfrontasi Dwi Kora Ganyang Malaysia. Karena itu ada Komando Mandala Siaga Kolaga di sana. Mokoginta menjadi Panglima Kolagai di Sumatera. Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide, Mechanics of Mass 2018, menyebut pada tanggal 23 Maret tahun 1965 di Medan Mokoginta mencanangkan operasi Singgalang dalam rangka melawan kaum komunis. Orang-orang sipil dilibatkan dalam operasi itu.
Moko Ginta memberi dukungan kepada Pemuda Pancasila, suatu kelompok yang dibentuk untuk menandingi pemuda rakyat yang didominasi PKI, tulis Audrey Kahin, 2005-375. Jess Melvin juga menyebut dilibatkannya pertahanan sipil, Hansip, dalam pengganyangan komunis di sana. Dalam tulisannya di media ini Melvin menyebut Moko Ginta, setelah gagalnya G30S itu, memberi komando bersiap dan tunggu perintah. Kemudian diumumkan lewat radio agar seluruh perintah daripada Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto dipatuhi. Segenap anggota angkatan bersenjata untuk secara tegas tandas, menumpas kontra revolusi ini dan segala bentuk pencianatan dan semacamnya sampai ke akar-akarnya, titah Moko Ginta pada malam tanggal 1 Oktober tahun 1965. Aksi pengganyangan komunis itu begitu gemilang seperti dinarasikan Orde Baru. Setidaknya, ada yang menyebut jutaan orang terbunuh dalam pembantaian sekitar tahun 1965 sampai tahun 1966, termasuk di wilayah yang jadi wewenang Moko Ginta. Terima kasih sudah menonton, dan bila ada kesalahan saya di channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.